الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa berkata la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin 10 kali, karena maka adalah kaman seperti orang a'taqa yang memerdekakan arba'ata anfusin 4 jiwa min waladi Ismail, dari anak cucu Nabi Ismail, muttafaqun alaih, sama merdekakan budak dari anak cucu Nabi Ismail. Maksudnya itu yang sangat berharga. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu, hanya Allah saja. La syarika, tidak sekutu, lahu bagi Allah, al-mulku, kerajaan. Walahu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji. Wa huwa, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. An Abi Dzarin, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Dzar, Allah berkata li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ubiruka, tidakkah aku kasih kabar kamu bi ahabbil kalami, dengan kalam yang paling menyenangkan Allah. Bi ahabbil kalami ilallah, dengan perkataan yang paling menyenangkan Allah. Inna ahabbal kalami, sungguhnya kalam yang paling menyenangkan ilallah, kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi, adalah subhanallah wa bihamdihi, zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, aku mensucikan Allah dengan betul-betul mensucikan. Wa bihamdihi, dalam keadaan memuji kepada Allah, memuji Allah disertai dengan, atau mensucikan Allah disertai dengan memuji Allah, dalam keadaan memuji Allah. Rawahu Muslim. Wa Nabi Malik, dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Malik, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci, syatrul imani, adalah separuhnya iman. Walhamdulillah, dikatakan separuh iman ini karena saking pentingnya urusan bersuci. Makanya kalau para ulama itu kalau mau melakukan sesuatu yang besar, maka mesti beliau memulainya dengan wudu. Enggak diceritakan ada seseorang waliullah yang dia ini mau ditangkap sama raja. Enggak tahu raja ini difitnah, dikasih tahu sama ada ulama su begitu, yang mengatakan katanya waliullah fulan itu telah mau memberontak raja. Biasa begitu, orang dengki, orang hasad berbuat begitu, menggunakan tangannya raja untuk mencelakai teman-temannya. Maka begitu dia mendengar raja ini mau datang untuk menyakiti dia, langsung dia berkata kepada muridnya, ambilkan senjataku. Muridnya paham, itu adalah air wudu. Ya kan, air wudu, kasih siwak, kasih semua wudu dengan siwakan, dengan tertib. Jadi wudu ini bukan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Wudu ini ibadah. Ini ada perkara yang aneh kita ini, ketika sudah terbiasa lupa. Mandi wajib itu ibadah, itu mandi Jumat itu ibadah. Wudu itu ibadah. Maka mestinya di dalam melakukannya itu harus benar-benar khusyuk. Kalau wudu kita ini benar-benar khusyuk, wudunya ini benar-benar menghadap kepada Allah, ya seperti sudah selayaknya orang yang beribadah kepada Allah.
maka ini akan mempunyai athar yang luar biasa pada diri kita. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan berkah, perlindungan dari Allah dari godaan setan, ya, perlindungan Allah dari godaan setan, perlindungan Allah dari kejahatan manusia dan jin, semuanya. Masya Allah. Maka begitu raja ini dikasih tahu oleh salah satu santrinya ini yang memata-matai keadaan wali ini. Bagaimana keadaan dia ini? Aku mau datang ini. Hati-hati Tuan Raja. Apa? Dia sudah berwudu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah berwudu, iya. Ya terus, ya hati-hati ini kalau sudah tangannya ngatong ke atas, mengangkat tangan, udah habis ini Tuan Raja ini. Udah saya mintakan maaf, saya mau datang mau minta maaf saja, itu maaf saja. Datang-datang yang mau nangkap wali ini malah ganti minta maaf. Semua dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wudu syatrul iman. Artinya wudu ini betul-betul penting. Bahkan menjadi syarat daripada sholat. Sholat tidak ada wudu tidak sah. Sholat itu menghadap kepada Allah. Tidak ada wudu, tidak sah. Artinya wudu ini penting sekali untuk menghadap kepada Allah. Itulah banyak para ulama itu selalu menjaga wudu karena mereka merasa aku ini di dunia ini menghadap Allah terus, gitu. Bukan hanya waktu sholat, gitu. Waktu sholat merasa menghadap, kalau enggak sholat Gusti Allah hilang apa kamu bisa menghilang dari Allah? Hah? Gimana? Bisa menghilang dari Allah? Enggak akan bisa kita ini. Waktu sholat ataupun di luar sholat hakikatnya ya selalu kita ini di hadapan Allah, menghadap kepada Allah. Itulah malaka kalau orang-orang yang muraqabahnya itu sudah kenceng, tidak berani meninggalkan wudu. Begitu batal wudu lagi, terus begitu. Insyaallah ya. Walhamdulillah dan alhamdulillah tamlaul mizan adalah akan memenuhi timbangan. Nanti alhamdulillah ini pahalanya itu luar biasa sehingga akan mempunyai timbangan nanti di akhirat. Saking besarnya itu barokahnya alhamdulillah ini, kalau orang itu membaca alhamdulillah itu rezekinya jadi banyak, ya. Rezekinya jadi banyak. Karena ini akan mendatangkan barokah hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah dan subhanallah walhamdulillah dan subhanallah alhamdulillah. Tamla'ani keduanya memenuhi atau tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ard. Jeda perkara di antaranya langit-langit dan bumi. Maksudnya sangat-sangat besar sekali pahalanya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sa'ad, datang Arabiyun seorang kampung, orang pedalaman. Arab itu orang-orang pedalaman. Arabiyun orang kampung, orang pedalaman ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui. Faqala maka berkata Arabi tadi, alimni ajarilah aku kalaman kalam, perkataan aku luhu yang akan aku ucapkan. Qala baginda Nabi bersabda, qul katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Katakanlah la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu hanya Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah akbar adalah maha besar, kabiran lagi sangat besar. Walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah kasiran dengan banyak. Wa subhanallahi dan subhanallahi dan maha suci Allah. Rabbil alamin yang mengatur alam semesta. Wala haula dan tidak ada daya
wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah Al-Azizi yang maha mulia, Al-Hakimi yang maha bijaksana. Aziz itu juga bermakna yaitu yang maha menangan, yang maha mulia, tidak dapat dikalahkan. Al-Azizi yang maha menangan, Al-Hakimi yang maha bijaksana. Qala berkata A'rabi, fahaulai semua kata-kata itu li Rabbi untuk Tuhanku. Fama maka apa li yang untuk aku, katanya dia. Qala berkata A'rabi, orang pedalaman tadi, orang kampung tadi. Qala bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakanlah wahai orang kampung, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah untukku dosa-dosaku, warhamni dan kasihanilah aku, wahdini dan tunjukkanlah aku, warzuqni dan berilah rizki aku. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita ini mintalah pengampunan pertama kali. Ini penting sekali karena kita ini tidak bisa lepas dari dosa. Maka mintalah pengampunan. Banyak sekali kekeliruan yang telah kita buat. Masa iya? Ini loh. Coba rasakan kamu itu lagi diawasi Gusti Allah, sedang tinggal di buminya Allah, kemudian diawasi Allah. Masa kamu enggak keliru selama 24 jam ini? Masuk WC sudah keliru, ke masjid lambat juga keliru. Coba kalau kita perhatikan begitu. Maka ini keliru saja sebetulnya kalau kita perhatikan. Kita ini lagi di hadapan Allah, di buminya Allah, dikasih makan Allah, dikasih hidup oleh Allah, klewas guyang, guyu. Apa ya pantes nang ngarepe Gusti Allah guyang, guyu ngono ki. Coba kita rasakan itu. Kadang-kadang kita ini menguraskan suara, wah. Loh, di hadapan Allah kamu mengeraskan suara kayak begitu. Coba kalau kita rasakan. Keliru lagi. Kita manggil saudara kita, gini. Loh, itu hamba Allah kamu panggil kayak begitu. Nah, itu. Di tengah jalan kemudian kita ada burung, kita lempar burung. Itu burungnya Gusti Allah kamu lempar. Nah, itu coba. Tengah jalan kalau kita hitung betul, Masya Allah kesalahan kita di hadapan Allah ini sudah begitu banyak. Maka perkataan yang paling pantas bagi seorang hamba adalah Rabbil firli, hanya minta ampun saja. Minta ampun. Nah ini begitu. Manusia pertama yang datang ke bumi ini amalannya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang yang tinggal di bumi ini perkataan yang paling pantas adalah minta ampun. Nah, seperti itu. Maka Nabi Adam pertama datang ke bumi ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian warhamna dan kasihna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sama kan? Jadi minta ampun, minta dikasihani, minta ampun, minta dikasihani supaya tidak keliru-keliru lagi. Maka kasihlah petunjuk aku ya Allah, wahdini, ya. Kasihlah petunjuk aku ya Allah biar lurus ini amalan ini ya Allah. Kemudian kalau sudah begitu biar kuat untuk mengamalkan agama, warzuqni dan kasihlah rizki aku. Rawahu Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbihim sultanan nasira.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya salli wa sallim